Mungkin saat ini masyarakat Indonesia khususnya pecinta sneakers lokal masih mempunyai pemahaman jika produksi sepatu luar negeri adalah yang paling bagus. Harga yang kelewat mahal pun tidak menjadi masalah demi memuaskan gengsi semata dan pelabelan harga tidak bisa bohong. Dan pelabelan harga tidak bisa bohong sudah begitu melekat dalam pikiran masyarakat Indonesia. Pemahaman seperti itu seakan-akan merasuk ke dalam pikiran di orang-orang Indonesia saat mau membeli sesuatu, apalagi khususnya sepatu. Banyak orang masih bertanya-tanya, apakah sepatu buatan lokal tidak ada yang bagus? Dan model sepatu lokal banyak yang norak ya. Tapi ternyata ada loh merek sepatu buatan lokal yang tampilannya keren, nyaman, bahkan sepatunya harganya cuma 200 ribuan, tapi kualitasnya setara dengan sepatu harga 2 juta. Kok bisa sih? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Alphonsus Ivan Kurniadi adalah otak di balik berdirinya brand asal Bandung yaitu Kangki. Namun sebelum ia mengenal dunia sneakers, ia memiliki masa lalu yang kelam. Alphonsus lahir dan besar di Semarang. Saat di SMP, kedua orang tuanya mengalami krisis finansial dan mau tidak mau, dia harus ikut membantu mencari uang. Lingkungan rumah yang ditinggali oleh Alphonsus kala itu juga bisa dibilang bersahabat dengan hal negatif. Salah satunya yang paling ia sering temui adalah judi bola. Ia bahkan pernah ditawari menjadi bandar dan uniknya, ia tidak pernah bermain aktivitas tersebut, hanya sebagai perantara. Selain itu, Alphonsus juga pernah menjual kunci jawaban untuk tes ujian demi mengumpulkan pundi-pundi uang. Bakat negosiasi serta mempersuasi orang dari Alphonsus pun tumbuh karena hal itu. Dan tak jarang, ia sukses mempengaruhi orang maupun teman-teman SMP-nya untuk memasang taruhan di tempatnya. Dan herannya, ia sering menang. Dari situ ia mendapatkan komisi yang lumayan besar. Selain itu, Alphonsus juga pernah dikeluarkan sekolah sewaktu ia di SMA akibat memukul seorang guru. Singkat cerita, pada tahun 1996, Alphonsus yang berusia 24 tahun pertama kali berkenalan dengan dunia sepatu saat perusahaan Viola Tama Inti Sejati, yakni pabrik yang menaungi sepatu merek logo, sedang mencari sales. Namun Alphonsus yang tidak punya ijazah SMA akhirnya memutuskan untuk menjual gelang emas milik istrinya untuk mengikuti ujian susulan dan singkatnya, ia berhasil masuk menjadi sales di perusahaan itu. Semenjak menjadi seorang sales, Alphonsus perlahan meninggalkan masa kelamnya sebagai bandar judi bola. Ia lebih memilih menekuni serta fokus terhadap profesi barunya itu. Dan tahun 1998, Alphonsus mendapat predikat menjadi sales terbaik berkat berhasil menjual produk-produk logo dengan masif. Hingga karirnya menanjak menjadi sales manager di logo pada tahun 2003. Alphonsus memutuskan untuk cabut dari logo di tahun 2004 dan memutuskan untuk kerja sendiri sebagai vendor pemasok bahan baku sepatu. Sayangnya, di tengah-tengah usaha merintis serta membangun relasi, Alphonsus kena tipu oleh pegawainya sendiri, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke kota Bandung untuk mendirikan sebuah perusahaan distributor sepatu, dengan harapan perusahaan tersebut bisa menjadi yang terbesar di Indonesia. Hingga pada waktu pandemi 2020, usaha Alphonsus terkena imbas COVID. Dengan ditampar oleh kenyataan seperti itu, Alphonsus tetap tidak menyerah. Di tahun yang sama, ia memutuskan untuk membuat pabrik sepatu bersama koleganya yang seperti kita tahu, langkah tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya brand sepatu Kangki. Tujuan Alphonsus membuat brand Kangki adalah ia ingin menciptakan produk sepatu yang berbeda dari kompetitor lainnya. Nama Kangki sendiri adalah singkatan dari kanan kiri. Sepatu Kangki memiliki simbol ikonik yaitu huruf O dan V yang diambil dari huruf nama kedua anaknya Alphonsus, yaitu Violanita dan Olga. Dengan simbol OV itu, Alphon berharap perusahaan yang ia rintis dapat diteruskan oleh kedua putrinya agar Kangki lebih maju. Mengusung tagline Move with Kangki, Alphonsus ingin dengan lahirnya Kangki, semua masyarakat bisa memakai produknya. Alphon menjelaskan, Kangki menerapkan teknologi yang membuat sepatu ini terasa nyaman, ringan, kuat, namun ia mengedepankan harga yang sangat terjangkau sehingga bisa dipakai untuk semua kalangan masyarakat. Ditambah, Kangki memiliki ciri khas yang mungkin tidak dipunyai oleh merek sepatu lain, yakni setiap model yang diproduksi masing-masing mempunyai cerita sendiri. Sebelum diproduksi, hal yang paling diwajibkan adalah tim R&D dan marketing harus bersinergi untuk mengetahui kemauan pasar dan kemana target diarahkan. Untuk saat ini, sepatu Kangki terbagi dalam dua model, yakni Kangki untuk kalangan masyarakat umum serta Kangki Sport Style yang cenderung lebih menyasar komunitas sneaker scene di Indonesia. Setelah pandemi COVID-19 mereda, Kangki langsung fokus ke penjualan online pada tahun 2022. Adapun seri produk sepatu Kangki yang menjadi favorit pecinta sneakers adalah Hikaru, Honjo, Kitadake, EXC01 dan EXC02. Oktober 2022 menjadi awal mula sepatu Kangki mendobrak kancah sneaker scene Indonesia. Siluet andalan mereka yakni Kangki Kitadake debut dalam gelaran fashion ternama yakni Jakarta Fashion Week. Sepatu seri Kitadake sendiri menonjolkan gaya outdoor yang dipadupadankan dengan style sneakers ditambah warna-warna eye-catching yang membuat para pecinta sneakers memburunya. Produk ini sendiri dibanderol di harga 388.000. Alphonsus berkali-kali menekankan kalau persoalan harga itu sangat penting karena Kangki dibuat bukan cuma untuk kepentingan profit saja, melainkan kolaborasi dan kerjasama yang luas. Selain itu, Kangki sempat menjadi salah satu UMKM yang mengisi acara Java in Paris di Le BH Vimarek, Paris, Prancis. Produk Kangki juga digunakan oleh grup tari Eko PC di acara yang sama. Selain itu, produk sepatu Kangki edisi kolaborasi dengan Eko PC juga dipakai oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dalam kesempatan itu, Kangki melansir sepatu dengan seluruh area upper mengalami
mengambil motif batik. Sneaker yang lantas diberi nama Kanki Story Paris Batik itu kini dibanderol hanya 268.000. Kemudian Kanki juga pernah terlibat dalam acara internasional lain seperti Powerboat F1H2O World Championship di Danau Toba, Sumatera Utara pada Februari 2023 lalu dan menjadi salah satu souvenir yang diberikan dalam ajang tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 2023, Kanki meluncurkan produk eksklusif seri Kitadake berwarna merah putih menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia dan dirilis di e-commerce resmi mereka yang hanya tersedia sebanyak 78 pasang dengan harga 178.000 plus box eksklusif. Harga terendah untuk satu pasang sepatu yang pernah ditawarkan Kanki. Selain prestasi-prestasi mengkilap yang pernah ditorehkan, Kanki juga melakukan kolaborasi dengan beberapa nama seperti Brian Noto Diharjo yang kemudian diangkat oleh Alphonse sebagai kreatif direktur sepatu Kanki, lalu dengan seniman asal Singapura Mark Ong alias Sabotage. November 2023, secara eksklusif di acara Urban Sneaker Society atau USS, Kanki merilis seri kolaborasi tersebut dengan 3 macam artikel, mulai dari sepatu, jersey, dan short pants. Untuk sepatu sendiri, Kanki lagi-lagi mengambil siluet Kitadake dan digabung dengan karakter Sabotage yang mengusung gaya militeri serta jungle yang menjadikan sneaker tersebut enak dilihat. Hanya dibanderol sebesar 578.000, membuat artikel tersebut langsung ludes waktu perilisan di acara USS. Sementara itu, untuk artikel jersey kolaborasi Sabotage dijual dengan harga 398.000 dan short pants dijual seharga 338.000. Menariknya, untuk kedua artikel tersebut masih terpampang di e-commerce resmi Kanki. Kolaborasi terakhir Kanki sendiri terjadi pada Januari 2024 dengan menggandeng Dr. Tirta alias Cipeng, seorang sneakerhead asal Yogyakarta. Kolaborasi keduanya diberi titel Kanki X Tirta Story Sensu. Kolaborasi tersebut lahir untuk mengakomodir hipotesis pada tesis Dr. Tirta. Setelah penelitiannya yang memunculkan sebuah kesimpulan, yakni pasca pandemi, orang lebih suka berjalan kaki, olahraga, dan bepergian pakai transportasi umum. Bak gayung bersambut, di Indonesia sendiri 3 aktivitas itu mulai meningkat dan terciptalah kolaborasi Kanki dengan Dr. Tirta. Sepatu ini bisa mengakomodir jalan 5.000 langkah per hari, jogging, dan juga bisa dibuat untuk gym. Untuk batch pertama, Kanki merilis sepatu tersebut pada tanggal 12 Januari, lalu dengan dibanderol hanya Rp288.000 saja. Kabarnya untuk batch pertama sudah sold out dalam rentan waktu 1 minggu semenjak rilis. Selain prestasi kolaborasi dengan Sabotage maupun Dr. Tirta, pada akhir 2023 hingga awal 2024, sepatu Kanki melakukan ekspansi dan hingga saat ini sudah ada di lebih dari 300 lokasi department store yang tersebar di seluruh Indonesia. Kini Kanki berbasis di Surabaya, mulai dari kantor, pengembangan produk hingga gudang besar. Adapun pabriknya tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Kopo, Bandung. Bahan atau material sepatu Kanki sendiri berasal dari supplier lokal, mulai dari outsole, insole, karet, leather dengan kulit asli hingga lem. Well, dengan mengusung spirit local pride, Alphonsus memiliki harapan besar lewat sepatu Kanki kepada perkembangan dunia sepatu lokal di tanah air maupun konsumen yang meremehkan produk lokal. Ia berambisi produk lokal bisa menyediakan sepatu yang benar-benar proper, benar-benar ada sesuatu terobosan yang bisa dinikmati seluruh konsumen. Jadi bukan hanya sepatu yang biasa aja, tetapi ada kelebihan untuk ditonjolkan. Dan Alphonsus juga berpesan kepada anak muda dalam membuka usaha dan menjalani hidup, penting banget untuk menemukan identitas diri. Apalagi industri sekarang sudah mendukung kita buat jadi diri sendiri. Tak perlu takut untuk mengeluarkan gagasan-gagasan sendiri, meskipun itu dianggap orang lain aneh. Dan itulah kisah inspiratif dari berdirinya salah satu brand sneakers kebanggaan lokal, Kanki. Jangan lupa like, comment, dan share agar channel ini bisa menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.